Salah satu turnamen bergengsi di kawasan ASEAN, Piala AFF, akan segera dimulai awal bulan mendatang. Turnamen ini selalu menjadi sorotan, karena ini sebagai ajang pembuktian kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Pada edisi kali ini, Timnas Garuda menjadi salah satu tim yang paling mencuri perhatian. Banyak pihak menilai skuad Garuda berpotensi besar untuk membuat kejutan. Bahkan Vietnam yang merupakan salah satu rival utama, secara terbuka menyebut Indonesia difavoritkan untuk merebut gelar juara. Optimisme ini tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga sudah memberikan bocoran mengenai target pemain yang memperkuat tim hingga penggunaan pemain keturunan atau pemain abroad. Lantas apa saja detail persiapan timnas, strategi apa yang diterapkan, dan bagaimana peluang timnas Garuda di turnamen ini hingga mengejutkan Vietnam? Simak info selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas persepak bolaan Indonesia. Di berita kali ini, Vietnam. Kemarin dia mengolok-olok timnas U20 kita lur, tapi sekarang dia malah ketakutan lur sampai lapor AFF. Kenapa Indonesia memakai pemain naturalisasi di Piala AFF? Saking takutnya sama timnas Indonesia sampai segitunya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Check it out. Piala AFF akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tahun ini, timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di bawah arahan Coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan demi mewujudkan ambisi meraih gelar juara. Laga pertama akan berlangsung pada 9 Desember, di mana Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjamu Laos di kandang pada 12 Desember. Pada 15 Desember, Indonesia akan menjalani laga krusial dengan bertandang ke Vietnam sebelum akhirnya menutup fase grup dengan menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Desember. Jika berhasil finish di dua besar grup B, Indonesia akan melangkah ke babak knockout, yakni semifinal dan final yang juga akan dimainkan dengan format kandang dan tandang. PSSI telah mengumumkan 33 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Komposisi ini didominasi oleh pemain U22, dengan 7 diantaranya berstatus pemain abroad dan sisanya berasal dari Liga 1. Melihat dari susunan pemain timnas Indonesia yang akan dibawa, membuat Indonesia menjadi tim yang paling difavoritkan. Hal ini diungkapkan langsung oleh pemain Vietnam, Nguyen Thanh Linh, ketika diwawancari pada sesi latihannya. Striker kelahiran 1997 tersebut menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara. Indonesia thì như tất cả mọi người cũng đã biết là một trong những đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, và trong những năm gần đây họ có những cầu thủ nhập tịch rất là chất lượng, và bằng chứng là họ đang thi đấu ở vòng loại 3 của vòng loại World Cup 2026, và vừa rồi họ cũng đã có một chiến thắng rất là quả cảm trước các Ả Rập. Thì Linh nghĩ là trong giải đấu sắp tới thì Indonesia sẽ là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất. Nhưng không những thế mà Việt Nam đang cho thấy cái sự khát khao để trở lại với đúng vị thế của mình ở Đông Nam Á, và Linh nghĩ trong giải đấu sắp tới thì không chỉ Việt Nam, Indonesia mà Ya, Thanh Linh menyoroti beberapa faktor yang membuat Indonesia menjadi tim yang sangat diperhitungkan, seperti semakin tangguhnya skuad Garuda dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas, performa apik yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga kemenangan heroik Indonesia atas tim kuat Arab Saudi. Menurut Thanh Linh, Indonesia salah satu tim favorit di Piala AFF 2024. Luar biasa lor ya. Memang sekarang ini persepakan bola Indonesia sangatlah jadi sorotan dunia lor ya. Maupun itu di daratan Eropa ataupun di Asia lor ya. Memang di tangan ketua PSSI kita Bapak Erick Thohir, Indonesia tuh persepak bolanya melaju sangat cepat lor ya. Semua umur dari U15 sekarang tuh U20, U22, U23 dan tim nasionalnya sangatlah disoroti oleh dunia karena perkembangannya pesat sekali lur ya. ASEAN pun tidak menyangka kalau Indonesia bakalan secepat ini meraih kesuksesan lur ya. Kalau menurut gue ini kesuksesan yang luar biasa dari Shin Tae-yong, Pak Erick Thohir dan juga kru semua ya lur ya.
dari Nova Erianto juga luar biasa banget membangun persepak bola Indonesia dengan sangatlah luar biasa dan secepat kilat, sehingga pemain-pemain Asia pun, negara-negara Asia pada ketakutan kayak dengan perkembangan persepak bola Indonesia saat ini loh ya. Luar biasa banget. Kita lanjut. Oke. Ketua PSSI Pak Erick Thohir dalam wawancara kunjungannya di TC Bali menegaskan bahwa target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah meraih hasil terbaik. Selain itu, Pak Erick juga memastikan Martin Paes tidak akan dipanggil untuk turnamen ini. Menurut Pak Erick, Piala AFF kali ini akan menjadi ajang untuk memberikan pengalaman kompetisi kepada skuad U22 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Ya sama targetnya, kalau kita ikut kita harus berikan yang terbaik gitu ya. Dan ini kesempatan juga pemain muda kita U22 ya untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23 supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali kan pelatihnya punya juga kemauan, saya kan nggak bisa, kita harus akomodir. Mau yang terbaik lah, apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. Rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan, ada di Bali. Mungkin loh pemain harus ada jedanya, pemain kan bukan robot. Rafael kemarin saya dengar belum akan melepas, kalau semifinal final baru melepas. Saya dengar, saya nggak tahu dinamika, tapi klub-klub yang di Indonesia kan sudah sepakat. Ya, menurut kami langkah yang diambil Indonesia udah paling benar. Menggunakan AFF sebagai tes ke pemain-pemain muda dan pemain senior fokus ke turnamen tingkat Asia. Langkah ini menunjukkan fokus PSSI pada pembangunan tim nasional yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini diharapkan para pemain muda mampu tampil maksimal dan membawa kebanggaan bagi Indonesia di Piala AFF. Nah, itu ya. Selain Indonesia yang mempersiapkan tim untuk ajang AFF, negara rival hingga negara tetangga juga mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dari Vietnam, The Golden Stars Warrior menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Mereka bahkan dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti Daegu FC pada 28 November dan Jeonbuk Hyundai Motors pada tanggal 1 Desember. Selain agenda latihan tanding menghadapi Daegu dan Jeonbuk, skuad Golden Stars akan bertemu dengan salah satu kontestan K-League 3, Ulsan Citizen, pada 27 November. Tapi yang menarik, Vietnam juga mengajukan permintaan khusus ke FIFA. Mereka ingin pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son alias Rafaelson Bezerra Fernandes bisa tampil di Piala AFF, meskipun proses naturalisasinya berbenturan dengan aturan FIFA. Sementara Filipina, tim berjuluk The Azkals datang dengan skuad terbaik mereka. Meskipun kalah dari Hong Kong di FIFA Matchday terakhir, mereka tetap menjadi salah satu kuda hitam yang perlu diwaspadai. Tim ini diperkuat beberapa nama besar, seperti Bjorn Christensen, Manuel Ott, Michael Kempter, Scott Woods, Amani Aguinaldo, hingga kiper Persib Bandung, Ray Mendoza. Kini, The Azkals memiliki waktu efektif 2 pekan dan fokus latihan keras untuk tampil maksimal di Piala AFF. Luar biasa lor ya. Saking pada ngeri sekarang pada Indonesia, mereka sampai mau juga mengikuti langkah Indonesia untuk menaturalisasi pemain dari keturunan mereka lor, terutama Vietnam. Tapi sayang FIFA tidak mengizinkan ya pemain naturalisasi dari Vietnam ini. Kenapa? Apa ada yang salah? Apa gimana lor ya? Dan juga Vietnam juga mengakui kalau Indonesia bakalan menjuarai Piala AFF kalau misalnya melihat keadaan yang seperti sekarang dengan dipenuhi pemain-pemain naturalisasi. Indonesia sepertinya udah berubah menjadi singa lor ya, bukan kucing lagi sekarang. ASEAN pun semua takut dengan persepak bola Indonesia dan sangat dihargai. Bahkan Eropa pun seperti itu lor ya. Dan juga gua setuju dengan keputusan Pak Erick Thohir tadi, biarlah Piala AFF U22 atau U20 melawan tanpa pemain-pemain dari timnas senior lor ya, karena mereka harus fokus mempersiapkan diri untuk menggantikan pemain-pemain timnas senior yang udah tidak mencukupi umur lor ya. Nanti mereka jadi penerusnya. Itu sebenarnya
bagus juga loh pendapat Pak Erick Thohir agar mereka sudah bisa memperkuat mental mereka di lapangan loh ya untuk melawan tim-tim dari ASEAN ataupun dunia. Itu luar biasa. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita. Semoga Indonesia menjadi suatu tim yang ditakuti oleh Asia dan juga dunia. Luar biasa. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.